dah, kalau terus laku, jelek kali probability-ku. Probability kayak pernah denger deh. Kamu tahu nggak sih bukannya itu tugas Bunda 5 minggu kemarin ya? Tugas yang mana lagi? Banyak kali tugas ini. Ada mengenai probability sampling. Lama, kok ketiduran lah waktu itu? Bisa jelasin nggak apa itu probability? Probability, tugas Bu Najma, saya solusinya. Jadi, dalam ilmu statistika itu dalam pengambilan sampelnya ada dua cara, yaitu dengan cara probability sampling dan juga non-probability sampling. Jadi, untuk probability sampling itu sendiri adalah setiap anggota populasi itu punya kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Probability sampling sendiri terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada simple random sampling, yang kedua ada stratified random sampling, yang ketiga ada cluster sampling, dan yang keempat ada systematic sampling. Untuk jenis yang pertama itu ada yang namanya simple random sampling, di mana simple random sampling itu sendiri adalah semua populasi itu punya change atau peluang yang sama untuk jadi sampel dalam suatu penelitian. Contohnya, apabila Chandini ingin mengevaluasi harga obat baru yang ada di rumah sakit yang ada di Palembang, Chandini dapat menggunakan single random sampling untuk memilih rumah sakit dari daftar rumah sakit yang ada di Palembang, di mana setiap rumah sakit yang ada di Palembang memiliki peluang yang sama untuk terpilih dalam sampel. Untuk jenis yang kedua, yaitu ada stratified random sampling, di mana semua populasi itu akan dibagi secara merata ke dalam tiap-tiap strata, yang kemudian sampel itu akan diambil secara acak dari tiap-tiap strata. Misalnya, apabila Faris ingin menilai efektivitas obat kanker dari berbagai jenis kanker, Faris dapat membagi populasi pasien berdasarkan jenis kanker dan mengambil sampel secara acak dari masing-masing kategori. Untuk jenis yang ketiga, itu ada cluster sampling, di mana semua populasi itu akan dikelompokkan menjadi klaster-klaster wilayah, yang kemudian sampel akan dipilih secara acak dari tiap-tiap klaster tersebut. Misalnya ada yang ingin menilai dampak farmakoekonomi dari suatu wilayah, ada bisa mengumpulkan sampel acak dari fasilitas kesehatan yang ada di wilayah tersebut. Jenis yang keempat, itu ada yang namanya systematic probability, di mana sampel dipilih dari setiap anggota populasi setelah memilih titik awal secara acak. Misalnya ada yang ingin meneliti daftar pasien yang memiliki terapi tertentu, maka ada bisa mengambil sampel KN untuk dimasukkan ke data analisis. Selain non-probability sampling, ada yang namanya non-probability sampling. Non-probability sampling adalah pengambilan sampel di satu kelompok atau di satu populasi, dan di mana sampel tidak memiliki peluang yang sama terhadap sampel lainnya. Itu terbagi menjadi 4, ada yang purposif, ada yang kuota, ada yang snowball, dan juga ada yang continuous. Jadi contoh dari convenience sample seperti seorang peneliti ingin meneliti pasien yang menggunakan obat bermerek dan obat generik. Jadi karena keterbatasan biaya dan waktu, maka dia memilih sampel convenience. Lalu ada purposive sampling. Purposive sampling adalah contoh pengambilan sampel dengan mengambil sampel di populasi yang memiliki kriteria tertentu. Semisal peneliti ingin mengambil sampel dengan orang yang sudah melakukan kemoterapi 2 kali dengan populasi orang yang terkena kanker, maka peneliti akan hanya mengambil orang-orang yang telah melakukan 2 kali kemoterapi dengan melihat harga atau pengeluaran biaya kemoterapi. Yang ketiga, snowball sampling. Di mana sampling dengan sampling ini biasanya digunakan untuk studi penelitian penyakit-penyakit langka seperti sindrom Turner. Biasanya, pasien diminta untuk merekomendasikan pasien yang memiliki kondisi yang serupa sehingga dapat menjangkau sampel yang luas dengan harga yang minim. Jenis yang keempat, itu ada kuota sampling dalam pengobatan diabetes, di mana peneliti ingin mengevaluasi bagaimana dan berapa biaya yang dibutuhkan untuk penanganan penyakit diabetes berdasarkan kategori usia pasien. Jadi gimana nih, udah paham belum tentang probability sampling? Paham! Jangan ketiduran lagi ya. Thanks for watching. Thanks for watching. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.